Assalamualaikum saudara-saudara. Selamat datang di channel YouTube Andika Mafa Official. Jangan lupa ya, subscribe and share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Allah dengan segala kebaikannya, rahman dan rahimnya masih mengizinkan kita untuk bisa menikmati hidup hari ini. Maka untuk seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wajiblah kita selaku hambanya, wajiblah kita selaku makhluknya untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu berselawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bibir kita senantiasa basah dengan ucapan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah merupakan umatnya yang insya-Allah mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, ukhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya dalam program Jodoh, Jurnal One Day One Hadis. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas hadis yang keempat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Sadaqallahul azim. Tidaklah seseorang itu memiliki sifat tawadhu, tidaklah seseorang itu memiliki sifat rendah hati, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita belajar bahwa ketika kita ingin ditinggikan Allah derajatnya, maka salah satu cara ialah kita harus menyematkan di dalam diri kita, kita harus memiliki sifat yang namanya tawadu. Tawadu ini adalah sifat rendah hati, bukan rendah diri. Ya, kalau rendah diri itu terhina, tapi yang namanya rendah hati ialah bagaimana kita menempatkan diri kita untuk tidak bersifat ujub, untuk tidak bersifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Kadang-kadang ya, kita ingin derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menjatuhkan orang lain. Kadang-kadang kita ingin derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita merendahkan orang lain. Atau kadang-kadang kita ingin diri kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, tapi kita meninggikan hati kita. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, maka sangat mudah sekali. Ya, kalau kita ingin ditinggikan Allah derajatnya, maka rendahkanlah hati kita. Ketika kita rendahkan hati kita, maka secara otomatis insya Allah Allah akan meninggikan derajat kita. Ya. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu menjatuhkan orang lain, kita tidak perlu menzalimi orang lain, kita tidak perlu saling sikut menyikut,
Kita tidak perlu saling jelek-menjelekkan, atau kita tidak perlu meninggikan di hadapan manusia diri kita, ya. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin tinggi derajat kita, maka salah satu cara yang paling ampuh ialah rendahkan hati kita. Inilah esensi, nilai dasar dari kita menjalankan ibadah suci Ramadan. Kita sering dengar dulu waktu kecil lantunan lagu, ya. Bagaimana bunyi lagunya? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih artinya mendekatkan diri pada ilahi. Nah, jadi salah satu esensi nilai dasar daripada puasa itu ialah kita menempatkan diri kita itu rendah hati. Di bulan puasa ini, orang-orang yang memiliki harta, orang yang memiliki tahta, orang yang memiliki kekayaan di sana sini, mereka itu dididik untuk bisa istiqomah dalam kerendahan hati. Ya, kenapa kita diajar rendah hati? Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Rendah hati ini akan membawa kepada orang yang memiliki sifatnya itu, yang memiliki sifat rendah hati itu, kepada tingkat puncak derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar merendahkan hati kita, ya. Mari kita belajar untuk tidak tinggi hati. Mari kita belajar untuk senantiasa memposisikan diri kita di hadapan manusia untuk terlalu tinggi. Karena ketika kita merendahkan hati, ingat sekali lagi, kita rendahkan hati kita, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pertemuan hadis yang keempat ini, ya, mengenai sifat tawadhu ini, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu tawadhu, dan insya Allah dengan sifat tawadhu itu Allah akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.